Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang limit ya, masih tentang limit. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar limit. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara mencari nilai limit ya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, cara pertama adalah dengan substitusi langsung. Nah, mungkin dan melihat kata substitusi mungkin kita ini ya langsung paham ya, jika ini memang caranya adalah dengan melakukan pergantian ya, mensubstitusikan langsung. Nah, contohnya misalnya di sini ya, misalnya ada soal fx-nya adalah 4x min 5 ya, atau persamaannya adalah persamaan fungsinya adalah 4x min 5. Nah, coba kita hitung berapakah nilai ketika x-nya mendekati 2. Nah, sesuai dengan ini ya, judulnya substitusi langsung, maka kita bisa menyelesaikan atau menghitung nilai limitnya dengan melakukan substitusi langsung ya. Nah, saat ini 4x min 5. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilai x-nya dengan 2. Nah, coba kita zoom dulu. Nah, oke. Nah, 4x min 5. Jadi x-nya itu kita langsung ganti dengan 2. Ya, karena mengapa 2? Karena di sini ya x mendekati 2. Nah, jadi berapakah nilai yang akan didapat ya ketika fungsi 4x min 5 ini mendekati 2. Min 5. Nah, hasilnya adalah udah ya. Jadi sama dengan 4 dikali 2 itu 8 min 5. Hasilnya adalah 3. Nah, jadi nilai dari limit x mendekati 2 pada fungsi 4x min 5 itu adalah sama dengan 3. Nah, itu ya. Jadi sangat mudah sekali kalau dengan menggunakan cara substitusi langsung. Nah, oke. Kita coba latihan ya soal yang lain ya. Nah, ini ada soal ya, kita coba selesaikan. Hitunglah limit x mendekati 2 pada fungsi 3x min 5. Nah, jadi persamaan fungsinya adalah 3x min 5 ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, pada contoh tadi, ini kita tinggal substitusikan secara langsung. Nah, persamaannya adalah 3x min 5. Jadi x-nya itu tinggal kita ganti dengan 2. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita selesaikan. Jadi 3 x-nya sama dengan 2 ya. Min 5. Oke. Nah, jadi sama dengan 3 dikali 2, 6 ya. 6 min 5. Nah, jadi hasilnya adalah 6 min 5 adalah 1. Nah, jadi nilai dari limit x mendekati 2 pada fungsi 3x min 5 adalah 1. Nah, itu ya, itu adalah cara substitusi langsung. Bagaimana cara kita menyelesaikan perhitungan limit ya. Nah, ini sangat mudah sekali.
tinggal kita ganti X-nya. Nah, simpelnya seperti itu ya, tinggal kita ganti X-nya. Oke, kita masuk ke cara kedua ya. Yang ini yang lebih rumit ya. Coba kita lihat. Oke, kita masuk ke cara kedua ya. Cara kedua adalah cara pemfaktoran. Nah, jadi kita faktorkan dulu ya, istilahnya disederhanakan atau dimanipulasikan dulu ya persamaannya itu. Nah, misalkan suatu fungsi fx ya. Nah, fx sama dengan x kuadrat ya min 4 ya. Nah, ini perhatikan ya bersama fungsinya ya. Nah, per x min 2. Nah, berapakah nilai ketika X mendekati 2 ya, F2 nih tadi ya. Nah, jika kita lakukan substitusi langsung, maka yang diperoleh nilainya adalah ini ya. Bisa dilihat langsung. Nah, kita lakukan substitusi ya. X-nya dengan 2, maka 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. Maka hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini adalah suatu bentuk yang tak tentu yang tidak bisa kita tentukan nilainya ya. Sebenarnya 0 per 0 itu berapa nilainya yang sebenarnya. Nah, karena menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0 ya, maka untuk X ini artinya dapat dipastikan bahwa fungsi fx tadi mengandung bentuk tak tentu jika X-nya sama dengan 2. Nah, jika kita teliti, penyebut X min 2 pada fungsi ini tadi ya, itu menghasilkan 0 untuk X sama dengan 2. Maka kita dapat berasumsi terdapat perkalian 0 juga pada pembilangnya. Dan ternyata benar jika kita faktorkan. Nah, maksudnya begini ya, secara sederhana ya. Jadi kalau kita menggunakan cara pemfaktoran ya, jadi kita lebih menyederhanakan lagi ya. Nah, ini perlu kemampuan ini ya, kemampuan aljabar ya yang lumayan inilah ya kalau mau mengerjakan soal yang perlu pemfaktoran ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Sebenarnya x2 min 4, x kuadrat min 4 ini ya, itu sama dengan x plus 2 dikali x min 2. Nah, kok bisa seperti itu ya? Karena coba kita lihat ya, coba kita buktikan ya. Bahwa x kuadrat itu, x kuadrat min 4 itu sama dengan x plus 2 dikali x min 2. Nah, coba kita lihat ya, kita cek ya. Nah, kalau dalam menyelesaikan ini ya, ini ya, ketika kita ingin menyelesaikan ini itu caranya begini ya. Nah, x ya, x ini tadi kita kalikan dulu dengan ini ya, kemudian plus x dikali min 2. Nah, x kali x itu hasilnya adalah x kuadrat ya, x kuadrat. Nah, x kuadrat ini adalah x dikali x ya. Nah, plus x kali min 2. Jadi min x ya. Min x, min 2x. Nah, begitu juga dengan 2 ini tadi ya. Kalau perkaliannya ya, perkaliannya adalah 2 dikali x ya. 2 dikali x, artinya ini plus 2x. Kemudian plus 2 dikali min 2 sama dengan min 4 ya. Nah, jadi hasil akhirnya kita peroleh sini aja ya, di sudut ini. Nah,
Hasil akhirnya kita peroleh X kuadrat min 2X plus X itu habis ya, 0 min 4. Nah, bisa dilihat ya. Ini ya. Sama kan? X kuadrat min 4 dengan ini ya. Nah, jadi kalau kita ubah ya bentuk X kuadrat min 4 itu artinya dia itu sama dengan ini ya. Sama dengan ini ya. X plus 2 dikali X min 2. Nah, per X min 2. Nah, jadi penyebutnya tidak berubah ya. Tidak berubah. Nah, jadi setelah seperti ini kita bisa langsung ini ya. Coret ini ya karena sama ya. X min 2 penyebutnya juga X min 2 ya, pembilangnya X min 2, penyebutnya X min 2. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini 1 yang penyebutnya yang di bawah ini juga hasilnya akan 1 ya. Nah, jadi nanti ini 1 ya. Hasilnya 1. Jadi X plus 2 dikali 1. Nah, X plus 2 dikali 1 itu pasti hasilnya adalah X plus 2 ya. Nah, hasilnya adalah X plus 2. Nah, ketika fungsi tadi sudah menjadi bentuk X plus 2, maka bisa langsung kita substitusikan. Nah, jadi tinggal kita masukkan X tadi ya. Nilai X-nya adalah 2 ya. Jadi ini kita tinggal masukkan. Ya, tinggal kita masukkan. Bentar. Nah, kita tulis di sini saja. Nah, jadi F2 sama dengan X plus 2 ya. Nah, ini sama dengan, nah tinggal kita ganti X-nya dengan 2 ya. 2 plus 2. Nah, hasilnya adalah sama dengan 4. Nah, itu ya. Jadi nilai limit dari fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2 pada ketika X itu mendekati 2 itu tidak lagi 0 per 0 ya. Tetapi ada nilainya ya, yaitu 4. Nah, tuh. Itu adalah cara pemfaktoran ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan limit. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kita tinggal melakukan pergantian secara langsung ya pada nilai X-nya. Sangat mudah. Nah, kalau yang ini lebih rumit ya. Nah, karena kita harus pandai memanipulasi persamaan ya. Nah, sehingga persamaan akhirnya nanti bisa menjadi lebih sederhana. Nah, itu ya. Oke, ini adalah cara pemfaktoran.